Hai, selamat mendengarkan. Terima kasih sayang, kau sudah memberikan mahkotamu padaku. Kau adalah milikku seutuhnya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Harlan tidak bisa tidur. Ia beranjak dari ranjang dan mengambil ponsel dari dalam tas. Berjalan ke arah balkon dan duduk di ayunan gantung yang berada di atas balkon. Setelah mengaktifkan ponsel, banyak panggilan masuk dari Della, rekan bisnis, dan William. Ada beberapa pesan masuk. Harlan membuka pesan dari William. Tuan, apa Anda sudah sampai? Tuan, ada beberapa klien yang tidak mau ditangani olehku. Mereka menunggu Anda pulang untuk meneruskan kerjasama dengan Tuan Gergi. Tuan, tidak usah khawatir. Biar pekerjaan kantor, saya yang menangani. Semua dalam keadaan baik dan lancar. Semoga Tuan dan Nyonya Lupita bahagia. Harlan tersenyum sumringah. Terima kasih, Will. Kau memang asisten yang bisa diandalkan. Gumamnya pelan. Selanjutnya, ia membuka pesan dari Della. Kakak di mana? Bibi tanya terus-menerus setiap jam. Kakak baginya adalah berlian berharga yang harus dijaga. Kak, please, angkat dong panggilan teleponnya. Kenapa nggak aktif sih? Kakak tega ya tidak jawab panggilan telepon dari Bibi. Ingat kak, Bibi lah yang selalu ada buat kakak. Jangan abaikan Bibi yang sudah mengasuh kakak. Tidak usah mengajari aku tentang kebaikan mak padaku. Tanpa kau pinta, aku akan membalasnya. Kesal Harlan pada cetan Della. Masih banyak cetan Della yang tidak Harlan baca. Ia menghapus dan mengabaikannya. Aku ingin menelpon William dan bertanya keadaan mak. Tapi ini sudah pukul 2 malam. Pasti ia sudah tidur. Lebih baik besok saja aku menghubunginya. Malam begitu indah. Harlan menatap bintang yang berkelap-kelip di langit-langit. Hatinya begitu bahagia. Ketulusan dan kemurnian cinta Lupita dapat ia rasakan. Harlan menghirup udara dalam-dalam dan terasa segar. Angin malam berhembus sepoi-sepoi menembus tubuh Harlan. Deburan ombak terdengar syahdu bagai nyanyian malam yang indah. Lama ia terpaku dalam diam dan menyaksikan keindahan alam yang sempurna. Tubuhnya terasa dingin. Harlan masuk ke dalam kamar. Ia terkejut melihat ranjangnya kosong. Lupita tidak ada di atas kasur. Sayang, kau di mana? Harlan beranjak ke arah kamar mandi dan membukanya. Tapi Lupita tidak ada di sana. Ia keluar kamar dan mencarinya di ruangan tamu dan meja makan. Ruangan itu tidak tersekat. Wajah Harlan terlihat gusar. Lupi, seru Harlan. Ia membuka pintu tanah dan keluar menuju teras. Berjalan ke arah taman yang berada di samping resort. Lupi, kau di mana? Harlan kembali berseru. Ia sangat khawatir dan masih terus mencari dan berjalan ke arah kolam renang. Namun, ia tidak menemukan sosok istrinya di sana. Terdengar suara barang pecah belah di dalam rumah. Harlan berlari dan membuka pintu kasar. Ia mencari asal suara yang mengarah ke dapur. Lupi, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Harlan dan berjalan mendekat. Mas, maaf, gelas terlepas dari tanganku karena kaget. Tadi kau berteriak sangat kencang. Sejak tadi aku mencarimu. Kau dari mana saja? Ucapnya panik. Aku haus, Mas. Tadi saat terbangun, pas tidak ada di ranjang. Aku panggil, tapi tidak ada jawaban. Aku keluar kamar dan menuju dapur. Baru selesai minum, Mas berteriak. Aku kaget karena Mas mengantuk. Iya, maaf ya, Mas ninggalin kamu sendiri. Tadi Mas lagi di balkon. Ya sudah yuk, kita bawa panas lagi. Harlan tersenyum nakal. Apa? Gak mau, aku capek Mas. Gerutu Lupi seraya mendorong tubuh kekar Harlan. Ya sudah, besok saja kita lanjutkan. Sekarang kita bobok lagi untuk tenaga besok. Lupita mengangguk sambil menguap. Rasa kantuk masih menguasai dirinya. Good night, honey. Mata Lupi terpejam. Harlan mendekap erat tubuhnya seakan tidak ingin terpisahkan. Dan keduanya hanyut dalam mimpi yang indah. Suara getar ponsel terdengar hingga ke telinga Lupi. Ia membuka matanya perlahan. Ada sosok laki-laki yang kini menjadi suaminya. Harlan memeluk erat pinggang Lupi. Dering ponsel tiba-tiba berhenti. Sebab tidak ada jawaban dari si pemilik ponsel. Lupita menatap dalam wajah tampan Harlan. Tersungging senyum merekah di bibirnya saat teringat malam pertama yang tidak bisa ia lupakan. Sekarang aku benar-benar sudah menjadi milik Mas Harlan seutuhnya. Aku sudah tidak meragukan lagi cinta Mas Harlan. Gumamnya pelan. Suara ponsel bergetar kembali. Lupita mencari sumber getaran kuat itu. Itu bukan bunyi ponselku. Ia melepas tangan kekar suaminya yang masih memeluknya. Lupita beranjak dari ranjang dan berjalan memutar ke arah nakas yang berada di samping Harlan tidur. Ia berjalan mendekat dan meraih ponsel itu. Mata Lupita menyoroti nama si penelpon. Della, siapa dia? Alisnya mengerit.
Apakah dia kekasih Mas Harlan? Tiba-tiba hati Lupita berdenyut sedih. Dering telepon itu masih terus bergetar. Apa aku lancang bila mengangkat telepon Mas Harlan? Lupita tampak ragu dan terus menimang-nimang keputusannya. Tidak, aku tidak ingin Mas Harlan marah, tapi aku sangat penasaran. Lupita menaruh ponsel Harlan kembali ke tempat semula. Suara notifikasi pesan masuk. Lupita penasaran, jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil ponsel Harlan kembali. Ia tidak bisa membuka ponsel sebab ponselnya terkunci. Lupita dapat membaca pesan dari pusat notifikasi. Kak Harlan, kenapa teleponku tidak diangkat? Kakak sayang, cepatlah pulang. Bibi terus menanyakan kakak. Aku pun sangat merindukan kakak. Dela akan buatkan makanan kesukaan kakak. Lagi-lagi jantung Lupita terasa sakit dan nyeri. Hampir saja ponsel Harlan jatuh ke lantai. Ia menaruh kembali ponsel itu dan menoleh punggung Harlan yang tidur menyamping. Tidak ada gerakan sedikit pun. Dengkuran halus masih terdengar. Apakah wanita bernama Dela itu kekasih Mas Harlan? Atau jangan-jangan Mas Harlan sudah memiliki istri? Mata Lupi mulai berembun. Tes, air mata sudah jatuh di pipinya. Lupi sudah tak kuat menahan pedih di hatinya. Ia berlari masuk ke dalam kamar mandi. Lupita menangis sesungguhkan di belakang pintu kamar mandi. Tubuhnya jatuh saat bersandar di pintu. Mas, kenapa kau tega mengkhianati aku? Aku sudah berikan semuanya untukmu, tapi kau telah memiliki wanita lain di belakangku. Bodohnya aku tidak mencari tahu dahulu keberadaan keluarganya. Runtuk Lupi menyalahkan diri sendiri. Ia masih terhanyut dalam kesedihannya sendiri. Lupi, terdengar pintu diketuk. Kau sedang apa sayang? Lupita membekap mulutnya agar tangisannya tidak terdengar. Ia menahan gejolak di dadanya yang semakin sakit. Lupi, apakah berada di dalam? Suara Harlan terdengar khawatir. Lupita beranjak dari duduknya dan menyalakan keran air. Ia mencoba menetralkan hatinya yang tidak mau berdamai. Iya mas. Dengan cepat Lupita membekap mulutnya kembali. Apa mas boleh mandi bersama? Tidak, jawab Lupita cepat terus menahan tangisnya. Ya sudah kalau tidak mau, cepatlah mandinya. Selesai sarapan, kita akan pergi ke pantai. Lupita terdiam tidak menyahut lagi. Ia menyalakan shower dan membiarkan tubuhnya terkena air dingin. Hatinya begitu panas. Mungkin dengan tersirat air dingin, panasnya akan padam. Dia rasa sudah cukup menetralkan isi hatinya. Ia membuang lingeri begitu saja, membalut tubuhnya dengan jubah handuk dan berjalan keluar kamar mandi. Ia melihat Harlan sedang duduk di sofa seraya memainkan ponselnya. Oh sudah selesai? Tanya Harlan melihat Lupi sudah keluar dari kamar mandi. Harlan berjalan ke arah istrinya yang sedang mencari pakaian di dalam koper. Lupita hanya diam dengan ekspresi datar. Harlan mengerit melihat sikap aneh istrinya. Menatap lekat wajah Lupita, Harlan melihat matanya sayu dan sudah sembab bekas jejak air mata. Sayang, kau menangis. Payahnya terus menatap wajah istrinya yang sedang tertunduk. Lupita masih mencari pakaian. Setelah mendapatkan apa yang Lupi cari, ia berjalan ke arah kamar mandi untuk memakai baju. Lupi, dengan cepat Harlan menarik tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku. Tanyanya dengan ekspresi gusar. Lupi menepis tangan Harlan dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Ada apa sih dengannya? Kok tiba-tiba marah? Kadang kaum laki-laki dibuat bingung dengan sikap para wanita. Menghela napas panjang. Tak lama, Lupi keluar kembali dengan dress lutut yang terbuat dari bahan spandek. Terlihat bentuk bodi Lupi yang terbentuk. Melihat penampilan istrinya yang cantik, membuat Harlan tersenyum. Sayang, sudah dong. Pagi-pagi jangan ngambek begini. Sebenarnya ada apa sih? Ayo cerita sama mas. Apa yang sudah membuatmu bersedih? Memeluk pinggang Lupi dari belakang. Kau masih saja berpura-pura mas. Sakit banget tahu gak sih? Dibohongi kayak gini. Anda ini masih di Jakarta. Aku pasti sudah akan kabur dan pergi menjauh. Rintih Lupi di dalam hati, menahan air matanya untuk tidak jatuh. Hei, kok bengong? Tidak baik sering bengong. Sudah sana mandi. Melepaskan tangan Harlan dari pinggangnya. Ya sudah, aku mandi dulu. Harlan mengalah. Saat ia melangkah ke kamar mandi, getaran ponselnya terdengar kembali. Ia berjalan ke arah napas dan melihat nama Dela. Harlan berjalan ke arah balkon dan menerima panggilan telepon Dela. Halo, kakak, Bibi terus menangis. Kenapa gak ada kabar? Bibi sangat khawatir dengan kakak. Hampir 3 hari kakak tidak bisa dihubungi. Tolong kau jaga mak dulu, aku masih sibuk. Bukankah William sudah menjelaskan? Tapi kak, Bibi tidak mau makan. Kau kan bisa bujuk. Kau itu keponakannya, masa tidak bisa bujuk?
Suara Harlan terlihat kesal. Aku sudah berusaha untuk bujuk kak, tapi yang bibi pikirkan selalu Kak Harlan. Aku bisa apa? Sudahlah Del, bantu kakak untuk bujuk mak untuk makan. Sekarang di mana mak? Sedang mandi. Harlan menangkap tatapan mata Lupi yang terlihat sedih. Kedua mata itu saling bersitatap. Dengan cepat, Lupita mengalihkan pandangannya dan berjalan keluar kamar. Ya sudah Del, bilang sama mak, aku baik-baik saja. Tidak usah khawatirkan aku. Selesai pekerjaan, aku pasti pulang. Tanpa menunggu jawaban dari Della, Harlan mematikan ponselnya. Ada apa dengan Lupi? Apa dia tahu tentang Della? Bukankah Lupita bangun lebih awal? Harlan terus menerka-nerka. Jangan-jangan Lupita membaca pesan masuk dari Della. Harlan membuka pesan masuk dari Della yang belum sempat ia baca. Sial Della, kenapa anak itu sudah mulai berani mengungkapkan perasaannya? Bagaimana bila benar Lupi membaca pesan ini? Dilihat sikapnya yang aneh dan murung, juga matanya sembab. Aku akan menjelaskan pelan-pelan pada istriku. Lebih baik aku mandi dulu. Harlan masuk ke dalam kamar mandi. Setengah jam kemudian, ia selesai bersih-bersih. Harlan memakai pakaian santai, kaos oblong polo, dan celana jeans lutut. Rambut basahnya ia sugar ke belakang. Terlihat macho dan tampan. Jam tangan Rolex selalu ia kenakan di tangan kiri. Harlan keluar dari kamar dan mencari keberadaan istrinya. Sayang, kau di mana? Mencari di dalam ruangan, namun tidak ada. Dari jendela dapur, ia melihat Lupita berada di sekitar kolam renang. Aroma wangi maskulin terendus di indera penciumannya. Lupita yang sedang duduk di tepi kolam renang, terperangah melihat Harlan sudah berdiri di depannya. Lupita sempat terkesima melihat penampilan suaminya yang cool. Lalu, ia beranjak dari duduknya, ingin menghindar. Namun tangan kekar Harlan sudah lebih dulu menahannya dan menarik Lupita dalam pelukannya. Lupi, aku sangat mencintaimu.